Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pelajaran PPKN. Oke, kali ini kita akan belajar tentang arti dan fungsi Pancasila. Nah, khususnya ya hari ini kita itu akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita udah berdoa ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Ya, jadi kalian harus siap-siap ya, walaupun daring tuh perlengkapan pembelajaran harus disiapkan. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang Pancasila. Tentunya udah tidak asing ya Pancasila bagi kalian semua. Nah, Pancasila dalam kehidupan kenegaraan itu pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ingat-ingat ya, pertama kali yang mengenalkan adalah Soekarno. Kemudian, para pendiri negara ini menyepakati dasar negara itu Pancasila pada tanggal berapa? Yo, ada yang ingat nggak? Jadi, para pendiri negara menyepakati Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi lebih tepatnya 1 hari setelah merdeka ya. Nah, istilah Pancasila itu sendiri ya oleh Darji itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14. Nah, istilah ini juga terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karangan dari Empu Prapansa dan juga Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Pancasila itu sendiri ya berasal dari bahasa Sanskerta, di mana itu 2 kata ya asalnya, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu berarti sendi atau asas. Nah, ini ada istilah dari Bung Karno ya. Jadi Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Ingat-ingat ya itu, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Nah, di sini kita bahas arti kedudukannya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2. Nah, untuk lebih kuatnya nanti kalian cari undang-undangnya ya. Kemudian lebih lanjut lagi, penempatan Pancasila ya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya tahun 1945 alinea ke-4. Ingat-ingat ya, itu alinea 4. Kemudian kita bahas lagi tentang fungsi Pancasila. Di sini Pancasila fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, meliputi bidang apa saja? Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila yang sebelumnya
telah kita kenal ya. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, khususnya bangsa-bangsanya ya. Nah, Pancasila itu menjadi jiwa bangsa Indonesia itu sejak dulu, sejak Indonesia lahir. Kapan? Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingat-ingat ya. Yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia yang menjadi pembeda, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Jadi yang punya Pancasila itu negara Indonesia saja, negara lain gak punya tuh Pancasila. Punyanya mungkin istilahnya lain ya. Tapi kalau Pancasila hanya ada di Indonesia. Menjadi ciri khas ya, kepribadian bangsa. Yang ketiga, ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tentu saja Pancasila itu merupakan hukum tertinggi ya. Nah, jadi semuanya itu harus turunan dari Pancasila. Undang-undang itu juga harus turunan dari Pancasila ya. Nah, di sini setiap hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Seperti yang tadi ya. Kemudian setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tersebut. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila itu disepakati melalui sidang PPKI ya, tanggal 18 Agustus 1945. Oke, walaupun disahkannya oleh PPKI ya, akan tetapi PPKI itu sebenarnya adalah badan yang mewakili rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah hasil perjanjian bersama rakyat. Oke, ingat-ingat ya, perjanjian luhur itu perjanjian bersama rakyat. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, di sini berfungsinya itu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ingat, cita-cita bangsa Indonesia itu terdapat dalam UUD 1945. Apa? Cita-citanya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ingat-ingat ya. Kemudian di sini ada yang keenam itu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini itu sebagai konsekuensi atau kesepakatan ya, secara bersama ya dulu ya, ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oke, ingat-ingat. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Pancasila itu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Jadi semuanya juga mengacu terhadap Pancasila lagi ya. Nah, silahkan kalian pelajari lagi ya pelajaran PPKN hari ini dan jangan lupa kerjakan kuisnya ya nanti ya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.